Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, sehat buat kita semuanya. Jumpa lagi Sobat Sehat Bayangkara di kanal YouTube Live Rumah Sakit Bayangkara pada hari ini 4 Juli 2025. Setelah rangkaian kegiatan, mungkin Sobat Sehat Bayangkara sudah lihat di media sosial kami, di Instagram, mungkin boleh di YouTube juga, dalam rangkaian hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79 jatuh di tanggal 1 Juli kemarin, Rumah Sakit Bayangkara sudah menyelenggarakan banyak sekali kegiatan, mulai dari bakti sosial, kemudian juga ada pengobatan dan lain-lain. Pada pagi hari ini, Rumah Sakit Bayangkara kembali juga untuk mempersembahkan sesuatu untuk Sobat Sehat Bayangkara. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya dengan tema kesehatan bersama beliau ahlinya. Kita sudah mengundang beliau Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam FINAZIM. Ya. Tentunya pada pagi hari ini juga tidak akan kalah, akan selalu memberi manfaat bagi Sobat Sehat Bayangkara semuanya. Topik yang boleh kita angkat pada pagi hari ini tentang diabetes ya dokter ya. Ya. Jadi bagaimana nanti Sobat Sehat Bayangkara bisa mengenali sekaligus juga mengendalikan tentang diabetes mellitus. Mungkin Sobat Sehat Bayangkara juga sudah ketahui bahwasanya diabetes ini mungkin penyakit yang banyak diderita ya dok oleh masyarakat di Indonesia, dan bahkan tidak hanya pada usia dewasa atau usia lanjut. Terbaru sepertinya saya pernah baca di sosmed ada anak-anak yang terkena diabetes juga. Tentunya ini menjadi suatu fenomena tersendiri yang membutuhkan kehati-hatian kita dalam bagaimana kita bisa mengenali tanda dan gejala, sekaligus juga mengendalikan diabetes itu sendiri supaya tidak membawa perburukan ke kesehatan terhadap diri kita atau keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Namun sebelum kita masuk ke diskusi kita pagi hari ini, mungkin saya ingin sedikit mengenalkan beliau Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam. Kata orang tidak kenal maka nggak sayang. Nah, kita ingin Sobat Sehat Bayangkara juga tentunya lebih mengenal dan lebih menyayangi ya. Dan mungkin bisa konsultasi juga ke Poli Dr. Azaki. Saya izin untuk membacakan CV Dr. Azaki ya dok. Ya. Beliau Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam FINAZIM. Untuk pendidikan beliau asli dari Padang ya. Ya. Belajar pendidikan dasar sampai menengah di Padang, kemudian lanjut S1 kedokteran dan spesialis penyakit dalam juga ditamatkan di UGM atau Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian beliau banyak sekali berkiprah dalam penyakit dalaman. Jadi selain menulis buku, kemudian juga menjadi reviewer jurnal, kemudian juga masih di tengah kesibukannya bekerja di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian ada juga di Rumah Sakit Aturat Islami ya. Jadi beliau adalah dokter penyakit dalam yang concern dalam bidang geriatri. Ya, jadi lansia. Untuk lansia ya dok lebih concernnya, namun semua usia tetap kalau datang ke polinya Dr. Azaki tetap very welcome ya dok. Ya. Mungkin masih ada yang kurang dokter dari yang saya sampaikan karena ini banyak sekali tapi kok saya maaf kacamata saya ketinggalan nggak bisa baca ini dok. Mungkin bisa ditambahkan lagi dari CV yang sudah saya sebutkan tadi dok. Ya, tadi sudah disebutkan sebagian ya. Saya sampai sekolah menengah atas di Padang, kemudian melanjutkan di UGM, dokter umum dan pendidikan dokter spesialis. Kemudian mendapat gelar FINAZIM dari Pengurus Besar Ahli Penyakit Dalam Indonesia tahun 2020. Kemudian sekarang di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian di Aturat, dan ada klinik utama ya, saya di Klaten, kemudian sebelumnya sempat di Rumah Sakit Umum Pusat Suraji Klaten, dan juga saya aktif sebagai penulis buku, reviewer jurnal di LDikti, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, dan juga aktif di berbagai perhimpunan, tapi cuma sebagai anggota di Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia cabang Solo Raya, kemudian IDI, kemudian USKI, itu tentang ahli ultrasonografi atau USG. Kemudian saya juga anggota PDGMI, itu Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia cabang Yogyakarta.
Oke, luar biasa. Banyak sekali ya dok berarti aktivitasnya, Ya. namun di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk kita bincang sehat Ya. bersama Sobat Sehat Bayangkara. Ya dokter, izin kita boleh mulai untuk Boleh. topik diskusi kita pada Ya. pagi hari ini terkait diabetes ya dokter. Sesuai dengan topik tadi, bagaimana kita mengenali sekaligus mengendalikan diabetes. Mungkin untuk first-nya, bagaimana sih mungkin Sobat Sehat Bayangkara bisa mengenali tanda dan gejala diabetes? Mengingat diabetes tadi sudah kita ketahui ya dok, bahwasanya diderita oleh banyak rentang usia, mulai dari anak, dewasa, kemudian sampai lanjut usia pun juga bisa sekali terkena diabetes, kemudian juga tidak memandang gender ya untuk diabetes itu. Nah, bagaimana Sobat Sehat Bayangkara bisa mengenali diabetes itu gejalanya seperti apa, kemudian kalau pada anak seperti apa, dewasa apa, manula seperti apa? Monggo dokter. Silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin Sobat Bayangkara sudah paham ya atau akrab mungkin dengan istilah diabetes mellitus yang bahasa awamnya kencing manis ya, atau penyakit gula ya. Betul. Jadi diabetes ini adalah sebenarnya suatu penyakit metabolik. Jadi metabolisme itu akibat kerusakan daripada pankreasnya. Jadi di pankreas, organ di perut itu ada namanya sel beta. Sel beta pankreas itu bisa mengalami kerusakan atau fungsi dari insulin. Insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas itu terganggu. Akibatnya kadar gula darah menjadi naik. Jadi gampangnya demikian. Dan gejala yang paling sering pada diabetes mellitus itu kita kenal dengan istilah 3P. 3P. Oke, P yang pertama? P polifagi. Polifagi. Ya, jadi banyak makan. Oke ya. Kemudian polidipsi, banyak minum. Kemudian poliuri, banyak kencing. Oke, berarti banyak makan, banyak minum dan banyak kencing ya. Kemudian ada gejala yang tidak khas seperti penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian yang lain misalnya seperti mata kabur, kemudian disfungsi ereksi, kemudian gatal-gatal ya tanpa penyebab yang jelas ya, tanpa riwayat alergi dan lain-lain. Kemudian untuk mengetahui diabetes ini sendiri, ini harus lewat pemeriksaan lab, pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosis, yaitu kita mengecek gula darah. Jadi gula darah yang dicek bisa gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, dan gula darah sewaktu. Nah, jadi kalau gula darah puasa, kita harus puasa 8-10 jam. Kemudian diambil darahnya ya, darah vena di laboratorium. Kalau hasilnya angkanya lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter dan ada gejala tadi, ada gejala yang 3P tadi, 3P sama yang gatal-gatal tadi. 3P saja 3P yang penting itu sudah dimasukkan ke dalam kriteria diabetes. Di atas 126 besar atau sama? Oh, lebih dari? Ya, 126. Sama dengan, iya. Kemudian yang kedua kita mengecek gula darah 2 jam setelah makan. Jadi nanti diambil darahnya. Jadi setelah kita mengecek gula darah puasa, kemudian kita makan snack atau kalau dalam kriteria Perkeni ahli diabetes itu 75 gram gula anhidros. Jadi ada gula tertentu dilarutkan dalam air, itu diminumkan, kemudian dicek 2 jam setelah minum itu, kemudian dicek gulanya, kalau lebih atau sama 200 mg per desiliter itu juga masuk kriteria diabetes. Atau satu lagi kita bisa mengecek gula darah sewaktu. Jadi sewaktu-waktu kita cek ke laboratorium, diambil gula darah venanya, kalau lebih atau sama 200 juga itu termasuk kriteria diabetes. Jadi cukup salah satu dari 3 itu kita sudah dikatakan diabetes. Bisa melihat itu. Tapi untuk pemeriksaan gula darah sewaktu, dokter mohon izin, misalkan ya saya habis makan kemudian 1 jam pengen cek darah sewaktu, apakah itu valid juga untuk menilai bahwasanya itu diabetes atau tidak? Ya, kalau pemeriksaan gula darah sewaktu kan kita tidak harus puasa, jadi kapanpun bisa dilakukan. Akan tapi kita harus ke laboratorium dan yang diambil adalah gula darah vena. Jadi bukan yang di ujung jari. Bukan yang di ujung jari, beda ya dok? Beda. Kalau yang di ujung jari itu berarti gula darah kapiler.
Oh iya, berarti hasilnya akan sangat mempengaruhi ya, apakah seseorang tersebut dinyatakan kena diabetes karena perbedaan dari sampel darah yang diambil tadi? Ya, jadi ada perbedaannya. Kalau gula darah vena Ya. itu kita Iya, itu jadi biasanya untuk monitoring kadar gula orang yang sudah dalam terapi diabetes. Oke, ya berarti Sobat Sehat Bayangkara jadi lebih paham lagi ya. Ya. Ada perbedaan Ada untuk perbedaan. pengambilan sampel darah kalau untuk mengetahui itu diabetes atau tidak. Ya. Yang diabetes berarti kita ambilnya di pembuluh darah Pembuluh darah yang di lengan biasanya. Kemudian yang di ujung jari tadi hanya untuk kontrol pada penderita yang memang dia mungkin sudah dinyatakan diabetes untuk kontrol harian. Ya, menarik sekali. Kita mungkin kemudian boleh sedikit saya menambahkan ada pemeriksaan yang namanya HbA1c. HbA1c, iya, mungkin saya pernah dengar itu. Mbak Asy pernah dengar ya, Bapak Ibu, Sobat Bayangkara. Pemeriksaan HbA1c di lab yang sudah terstandar internasional itu sudah juga bisa masuk kriteria diabetes. Walaupun gula darahnya mungkin masih dalam rentang normal. Ya, jadi tanpa melihat gula darah kita bisa mengambil di laboratorium pemeriksaan HbA1c kalau hasilnya lebih dari 6,5. Lebih dari 6,5 itu termasuk kriteria diabetes. Iya. Oke, luar biasa. Berarti banyak metode, banyak cara ya untuk kita bisa mengenali selain tanda dan gejala. Mungkin kita boleh sedikit flashback ke belakang tadi tentang mengenali gejala diabetes. Satu hal yang mungkin sedikit mengulik dokter ya, karena boleh kita ketahui sekarang anak-anak kita ya, anak-anak kecil yang mungkin usianya di bawah 17 tahun yang masih kita kategorikan sebagai anak-anak, di mana mungkin iklan makanan bertebaran, banyak fast food, junk food, sampai kemudian dari pola makannya tidak diatur. Saya pernah baca itu di sosmed bahwasanya diabetes pada anak itu dikenali dengan semacam kayak bercak coklat di leher. Nah, mungkin itu masuk kategori tanda dan gejala, atau mungkin yang Sobat Sehat Bayangkara juga perlu lebih sedikit concern ya, karena anak-anak kita adalah masa depan kita. Boleh kita sedikit beri highlight dokter untuk diabetes pada anak dan mengenalinya dokter? Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi pada anak-anak itu memang sudah ada yang terkena diabetes, Mbak Asy. Iya. Jadi ada yang terkena diabetes tipe 1 dan bahkan diabetes tipe 2. Jadi kalau diabetes tipe 1 itu biasanya dari kecil sudah terjadi kerusakan pada pankreas. Jadi penderita itu menderita yang dinamakan defisiensi insulin. Jadi insulinnya tidak diproduksi sehingga harus suntik insulin setiap hari. Itu boleh kita katakan dari lahir memang pankreasnya tadi rusak ya? Jadi dari lahir sudah ada kelainan kerusakan pankreas sehingga anak-anak menjadi diabetes kadar gulanya dan harus memakai insulin sejak kecil. Kemudian ada juga yang diabetes tipe 2 itu biasanya terjadinya awalnya pada orang yang sudah dewasa atau prelansia kan, tapi karena tadi banyak makanan dan minuman yang tidak sehat, yang memakai manis dan sebagainya, itu usianya sekarang sudah mundur sampai belasan tahun sudah kita temukan anak yang menderita diabetes mellitus tipe 2. Iya, betul dokter. Akibat lifestyle atau gaya hidup yang tidak sehat. Karena faktor makanan, kemudian juga minuman. Jadi karena kan sekarang pada main gadget ya, jadi malas-malasan, mungkin sedentary living ya, tidak mau duduk-duduk kayak gitu. Jadi salah satu faktor resiko juga ya dokter. Ya, selain juga yang sering adalah faktor genetik. Jadi misalnya bapak ibu kita juga menderita diabetes, maka kecenderungan kita untuk menderita diabetes bisa sampai 2,5 kali orang yang bapak ibunya sehat. Oh, berarti lebih beresiko. Lebih beresiko terkena diabetes. Ya, begitu ya Sobat Sehat Bayangkara. Berarti memang harus perlu diperhatikan lagi dari mulai gejala sampai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih bisa timbul diabetes pada usia muda, kemudian juga pada anak-anak dan juga pada lansia ya dokter ya. Oke, kalau tadi mungkin Dokter Azaki sudah sampaikan beberapa tanda dan gejala bagaimana cara mengenali diabetes itu sendiri. Kemudian dokter, jika misalkan sudah ada yang terkena diabetes, bagaimana cara kita mengendalikan supaya diabetes itu tidak semakin parah, atau mungkin bisa jadi berimbas ada penyakit lain yang kita derita? Karena saya pernah baca juga bahwasanya diabetes itu mother of disease ya, jadi ibunya penyakit. Ketika kena diabetes
ya mungkin bukan berarti itu akhir segalanya, tapi tidak untuk kemungkinan akan melahirkan penyakit-penyakit baru yang bisa memperburuk kondisi kita. Monggo dokter, silakan. Ya, jadi kalau tadi Mbak Asi bicara komplikasi, itu benar. Jadi ada 2 komplikasi pada diabetes. Kita kenal dengan mikroangiopati dan makroangiopati. Kalau mikroangiopati, komplikasi diabetesnya mengenai pembuluh darah yang kecil. Jadi seperti pembuluh darah yang menyuplai darah ke mata atau ke ginjal. Jadi bisa menyebabkan mata menjadi kabur, bahkan sampai kebutaan. Kemudian kalau ke ginjal itu lama-lama juga bisa menyebabkan cuci darah. Kalau ke saraf bisa menyebabkan neuropati. Jadi yang seperti kebas-kebas, kesemutan, geringgingan kalau kata orang di sini ya. Itu akibat mikroangiopati diabetes. Kemudian kalau yang makroangiopati itu dia mengenai pembuluh darah yang besar. Contohnya yang menyuplai ke jantung, ke otak ya, sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan juga bisa mengakibatkan stroke. Ngeri juga ya dok berarti imbasnya kalau diabetes ini tidak bisa. Ya kalau dibiarkan ya ngeri. Kemudian tips trik cara mengendalikannya dokter, ketika tadi mungkin diabetesnya sudah diderita, cara mengendalikannya dokter. Ya, jadi kalau kita bicara pengendalian ya, jadi ada 5 pilar dalam pengendalian diabetes. Yang pertama adalah edukasi. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada orang yang menderita diabetes, bahwasanya diabetes ini sebenarnya adalah penyakit yang mohon maaf tidak bisa disembuhkan sempurna. Oh berarti permanen. Permanen. Jadi kita harus yang kita lakukan adalah mengontrol gula darah supaya tidak terjadi tadi seperti serangan jantung, kemudian serangan stroke, cuci darah dan lain-lain. Sampai penglihatan kabur. Penglihatan kabur juga bisa kita minimalkan ya. Kemudian yang kedua adalah pengaturan diet. Jadi bagaimana kita mengatur pola makan, jumlah makan sehingga kadar gula darah tidak naik ya. Kemudian yang ketiga kita harus melakukan aktivitas fisik ya atau olahraga yang dianjurkan untuk penderita diabetes. Menurut penelitian ada 4 jenis olahraga Mbak Asi yang dianjurkan. Yang dianjurkan ya itu contohnya adalah jalan sehat, kemudian jogging, kemudian bersepeda dan renang. Itu menurut penelitian itu yang paling efektif untuk mengontrol gula darah. Kemudian yang keempat adalah obat-obatan atau medikamentosa, dan memang harus dikonsultasikan ke dokter karena bagaimanapun hati-hati, walaupun banyak dijual di apotek, kalau dosisnya tidak tepat bisa mengakibatkan kejadian hipoglikemi ya, biasanya kadar gula darah ngedrop atau kadar gula darahnya malah tidak terkontrol karena dosisnya terlalu kecil atau tidak tepat. Kemudian yang kelima adalah self monitoring blood glucose. Jadi orang dengan penderita diabetes sebaiknya memiliki alat cek sendiri di rumah. Oke, yang menarik sekali ya dari 5 langkah untuk mengendalikan diabetes. Ya. Kita boleh kupas satu-satu dokter? Boleh. Yang pertama tadi, aduh lupa. Edukasi. Edukasi. Kalau mungkin terkait edukasi, kita mungkin banyak dari Sobat Sehat Bayangkara atau mungkin masyarakat secara umum ya, orang awam mereka sudah ask Google ya, pasti senjatanya itu. Tapi nggak apa-apa. Tapi mungkin untuk edukasi akan lebih bagus lagi konsultasi atau mungkin datang ke polinya Dr. Azaki bisa ya dok ya untuk misalkan konsultasi tentang diabetes. Terus yang kedua tadi menarik sekali dokter terkait pengaturan diet ya. Pengaturan diet. Nah pengaturan diet ini mungkin akan sangat beragam variatif untuk segala rentang usia. Untuk pengaturan diet itu sendiri dokter. Nah saya tadi coba lihat di scrolling sosmed sebelum kesini tentang diet untuk diabetes mellitus. Ada satu yang mengulik dokter, tidak boleh makan yang instan kemudian tinggi natrium. Nah sebenarnya diet yang tepat itu seperti apa? Karena takutnya kalau kita kiblatnya mungkin Sobat Sehat Bayangkara belum berkesempatan untuk konsul ke penyakit dalam nih, kemudian baca Google, takutnya mereka juga itu menjadi kiblatnya mereka mengatur diet. Nah yang benar seperti apa diet untuk diabetes itu dokter? Ya kebetulan saya juga anggota PDGMI ya, banyak sejawat gizi klinik ya, jadi memang kalau untuk diet pada diabetes ini banyak Mbak Asi yang menjadi pilihan. Contohnya seperti diet Mediterania, itu salah satu contoh diet yang banyak mengkonsumsi buah, kemudian sayur,
kemudian juga kacang polong, kemudian ikan, minyak zaitun, contohnya demikian, dan juga daging yang rendah lemak dan lain-lain. Daging masih boleh dimakan oleh penderita diabetes? Boleh, tapi tidak berlebihan biasanya ya. Berarti ada batasan jumlah? Ada batasan dihitung jumlahnya. Kalorinya juga? Ya. Oke, untuk semua jenis usia apakah mungkin nanti ada panduan atau mungkin ada tatanan diet tersendiri, ada perbedaan? Ya, jadi kalau dari Perkeni sendiri memang kalau untuk kalori pada penderita diabetes itu ditentukan oleh jenis kelamin, kemudian usia, kemudian aktivitas fisik, kemudian juga penyakit penyerta. Oh iya. Jadi ada hitung-hitungannya sendiri Mbak Asih. Berarti memang lebih tepatnya untuk konsultasi diet harus mungkin bisa ke ahli gizi atau ahli gizi. Ya, gizi klinik penyakit dalam juga belajar sebenarnya. Oke, Sobat Sehat yang Bayangkara, mungkin yang sudah terkena diabetes jangan lupa ya. Jadi untuk salah satu mengendalikan diabetes adalah mengatur pola diet, dan tentunya kita tidak boleh sembarangan. Jika mungkin Sobat Sehat Bayangkara ragu, bisa konsul ke ahli gizi atau ke penyakit dalam. Kemudian untuk pengendalian yang ketiga tadi setelah edukasi, kemudian diet, yang ketiga adalah tadi olahraga. Nah, ini Dok, tren olahraga sekarang mungkin di mana-mana lagi menggaung ya, maraton, running walk, fun walk dan lain-lain. Nah, ini pemilihan olahraga sendiri, apakah empat-empatnya juga harus kita lakukan biar diabetes kita terkontrol atau bagaimana Dokter? Nah, kalau dari penelitian tadi saya udah singgung sedikit. Pilihan olahraganya jalan, jogging, sepeda, renang. Nah, kenapa keempat olahraga ini efektif Mbak Asih? Karena dia memenuhi prinsip yang dinamakan CRIBE, yaitu Continuous Rhythmical Interval Progressive Endurance. Jadi dia berkesinambungan, kemudian ritmis, kemudian ada intervalnya, kemudian dia semakin lama semakin melatih fisik kita dan juga ketahanan tubuh. Jadi ini sudah berdasarkan penelitian. Kemudian durasinya biasanya 15-30 menit dan dilakukan 3-5 kali seminggu. Jadi tidak perlu ngoyo sehari harus olahraga 1-2 jam gitu. Yang penting teratur. Yang penting teratur, kemudian dinaikkan waktunya bertahap. Jadi tiap hari atau mungkin tiap minggu kita bikin step kayak progres ya untuk olahraganya tadi. Ya misalnya saya atau Mbak Asih malas olahraga nih, kita olahraga dulu 15 menit, minggu depannya misalnya 18 menit, kemudian 20 menit, sampai mentok 30 menit. Jadi yang penting ada progres. Ada progres dan tidak terforsir. Karena tadi kan idealnya dibatasi 30 menit. Maksimal 15 sampai kali olahraga. Ya, satu sesi olahraga dan bisa memilih pagi atau sore. 3-5 kali seminggu. 3-5 kali seminggu dengan pola seperti itu. Kemudian untuk olahraga ringan kan mungkin tidak perlu personal trainer atau apa, cukup olahraga ringan biasa sendiri ya Dok? Betul, bisa sepeda statis di rumah, bisa juga yang goes tapi bukan yang lomba balap sepeda ya. Jadi bukan juga lari maraton yang jelas 42 kilo ya, itu terforsir ya, dan tidak semua orang sanggup untuk melakukan itu. Kira-kira ada nggak Dok dampak dari misalkan nih seorang penderita diabetes karena untuk mengendalikan kan dia mau concern untuk olahraga. Ada nggak suatu saat mungkin kejadian di mana saat orang tersebut berolahraga, karena mungkin kan kita butuh yang namanya endurance atau tahan, misalkan dia sudah naik ke progres latihannya dari 15 menit bertahap-tahap sampai dengan dia bisa maksimal 30 menit. Kira-kira ada nggak potensi untuk misalkan terjadi kejadian dia pingsan atau mungkin gulanya turun atau naik pada saat olahraga, itu bagaimana cara mengantisipasinya Dok? Ya biasanya kalau orang dengan diabetes kita edukasi supaya satu jangan olahraganya berlebihan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pada usia lansia kita biasanya melakukan pendampingan karena lansia ini risikonya lebih tinggi untuk kejadian hipoglikemi. Jadi kadangkala minum obat diabetes dosisnya kelebihan. Karena itu mungkin salah lihat obat juga bisa ya, matanya kabur, salah lihat karena faktor usia, sementara makannya sedikit, ya udah kondisinya jadi ngedrop, kemudian jadi hipoglikemi dan bahkan sampai pingsan, ada yang koma juga. Oke, berarti dalam melakukan olahraga pun juga harus kita kenali lagi, kemudian untuk durasi waktunya juga tidak boleh terlalu ngoyo, yang penting rutin teratur dilakukan. Rutin teratur. Oke, untuk pengenalian yang keempat Dokter setelah tadi edukasi, obat ya, obat. Nah, tentang obat ini ada banyak fenomena mungkin
opsi untuk mengendalikan diabetes? Karena saya pernah lihat ya, ada iklan-iklan di pinggir jalan, alternatif mengobati diabetes. Sedangkan juga ada mungkin Sobat Sehat Bayangkara atau mungkin masyarakat secara umum, itu mereka justru malah self-medication. Mereka sudah mungkin pernah terdiagnos diabetes, kemudian sudah pernah periksa, dan habis itu mungkin tidak kontrol lagi karena banyak faktor yang mungkin jauh, tidak punya waktu, lantas mereka membeli sendiri obat yang mungkin dulu pernah, karena kan sepertinya obat untuk penyakit diabetes itu dijual bebas, ada ya dok? Ada. Nah ini bagaimana dokter tentang fenomena seperti ini, baik pengobatan secara herbal atau mungkin secara medis, itu seperti apa? Ya, jadi yang jelas kalau untuk herbal sendiri Mbak Asi itu belum masuk ke dalam pedoman pengobatan diabetes yang resmi. Jadi memang untuk herbal-herbal tertentu kita harus hati-hati karena terkadang dosisnya tidak tepat dan sering kejadian hipoglikemi. Jadi kadar gula darah ngedrop karena terlalu banyak konsumsinya. Kemudian kalau untuk tadi pengobatan yang konvensional, obat-obatan yang dari dokter, memang anjurannya harus kontrol ke dokter, bisa dokter umum, bisa penyakit dalam atau dokter yang lain yang berkompeten ya, karena memang dosis daripada tiap-tiap obat itu individual sekali Mbak Asih. Jadi misalnya ya keluarga kita kena diabetes atau teman kita, itu tentunya dosisnya dan jenis obatnya berbeda setiap orang, karena ada obat diabetes yang juga kontraindikasi untuk penyakit tertentu. Contoh ini golongan metformin, itu pada orang dengan masalah ginjal itu memang dibatasi atau tidak dibolehkan. Jadi memang kebiasaan membeli obat sendiri ini seringkali kita edukasi supaya sesuai dengan dosis dari yang diberikan dokter dan atas instruksi dari dokter. Berarti untuk lebih tepatnya memang jika sudah menderita diabetes, jika memilih pengobatan secara medis harus dikonsulkan benar-benar ya, baik dosis, kemudian pemilihan obat, kemudian juga ada penyakit lain atau termasuk juga penggunaan insulin nih. Kalau insulin yang disuntik ya, karena insulin ini banyak jenisnya juga Mbak Sih, dan itu kegunaannya juga berbagai macam. Dan untuk pengontrolan ada yang untuk gula darah puasa, ada yang gula darah 2 jam, ada yang sewaktu juga. Jadi dengan jenis yang bermacam-macam, dosis yang juga sepengetahuan dokter itu kejadian hipoglikemi ini akan bisa kita kontrol kan. Tapi kalau disuntik sembarangan, tidak dikonsulkan terlebih dahulu, ini yang efek samping risikonya. Ngeri juga ya dok kalau terkena sampai seperti itu. Berarti Sobat Sehat Bayangkara, kembali lagi ketika kita mau memilih alternatif pengobatan, segera konsultasikan ke dokter penyakit dalam. Kemudian yang kelima ya dok ya, ada 5 tadi ya. Yang terakhir dokter monggo silakan. Ya, yang kelima itu self monitoring blood glucose ya. Jadi sebaiknya orang diabetes punya alat cek sendiri di rumah. Sebenarnya itu bukan untuk men-switch dosis obat secara sembarangan, akan tetapi untuk mengetahui tren gula darah kita. Nanti misalnya kita tinggi gula darahnya, kita bisa konsul ke dokter, misalnya dokter keluarga nih, gula darah saya kok 200 terus nih dok, apa obat diabetesnya ditambah dosisnya, atau misalnya ditambah jenisnya, atau makannya yang kurang terkontrol, atau misalnya gula darahnya di bawah 70 nih Mbak Asih, itu yang dikatakan hipoglikemi ya. Itu juga harus dikonsulkan ke dokter ya, ke dokter kita. Ini jangan-jangan makannya yang bermasalah atau obatnya yang tidak tepat. Jadi itulah kenapa self monitoring blood glucose ini penting. Jadi ini bentuk kerjasama dari pasien dengan dokternya. Berarti untuk self monitoring itu jadi semacam diary-nya, untuk record berapa sih gula darah itu untuk bisa dilaporkan pada saat kontrol ke dokter penyakit dalamnya. Ya, maupun sewaktu-waktu kalau ada angka yang tidak tidak baik ya, misalnya terlalu ngedrop atau terlalu tinggi. Ya luar biasa. Berarti 1 sampai 5 itu kalau misalkan Sobat Sehat Bayangkara atau mungkin teman-teman lain yang menderita diabetes bisa melaksanakan, mulai dari tadi sudah diedukasi, kemudian yang kedua tadi dietnya sudah diatur dengan benar sesuai dengan diet diabetes, kemudian olahraga yang teratur, kemudian juga medikasi atau obat juga sudah dikonsultasikan dengan baik ya. Tentunya obat itu dipakai atau mungkin diminum sesuai dengan anjuran dokter, dan yang terakhir tentunya punya record
monitoring gula tadi, betul. semuanya bisa kita kombinasikan untuk bisa mengendalikan diabetes itu sendiri ya dok ya? Ya, betul. Ya, luar biasa. Sepertinya sudah ada Sobat Sehat Bayangkara yang bertanya ini dok melalui kolom chat, boleh kita satu-satu ya dok ya? Pagi-pagi mereka sudah semangat. Nah, ini ada pertanyaan, kita sedikit flashback ke depan tadi ya. Ini ada yang masih penasaran apakah diabetes bisa disembuhkan. Tadi sudah kita singgung ya dok. Ya. Mungkin perlu kita perjelas lagi, ada yang penasaran. Jadi kalau istilahnya kita tidak mengatakan disembuhkan karena ini pankreasnya sudah mengalami kerusakan Mbak Asih. Jadi diabetes ini istilahnya terkontrol. Jadi terkendali. Jadi kadar gula darahnya terkendali, keluhannya terkendali, kemudian juga efek sampingnya seperti komplikasi tadi juga terkendali. Tidak muncul, mungkin bisa jadi tidak muncul ya dok? Ya, keluhannya tidak muncul ya. Jadi memang kalau diabetes ini adalah penyakit long life ya, jadi sepanjang hidup. Jadi istilahnya bukan disembuhkan tapi terkontrol. Jadi kalau ada orang yang gula darahnya normal, itu kita edukasi lagi. Sebenarnya Bapak Ibu bukan sembuh total sebenarnya, akan tetapi diabetesnya stabil. Oke. Ya, sehingga terkontrol sehingga pasiennya tidak menjadi takut. Karena kadang-kala tadi ya membaca di Google komplikasinya komplikasinya ini. Mungkin ada sampai kakinya, mohon maaf, ya, kena luka, nggak sembuh-sembuh seperti sampai itu diamputasi juga. Ya. Betul, sampai amputasi. Berarti tadi ya tidak bisa disembuhkan tetapi bisa dikontrol atau dikendalikan. Ya, gitu ya Sobat Sehat Bayangkara. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua dokter. Banyak di masyarakat ada yang bilang diabetes atau sakit gula itu gula kering dan gula basah. Bedanya apa ya dokter ini dok? Nah ini sebenarnya pembagian awam Mbak Pembagian Asih. Awam ya, bukan medis, pembagian kita dokter. Jadi awamnya udah pintar-pintar juga iya, nih. Mereka jadi punya ada kategori sendiri. Kategori sendiri. Jadi biasanya melihat dari luka diabetes ya. Jadi ada yang basah, ada yang kering ya. Iya. Padahal kalau dari kita secara medis itu termasuk komplikasi diabetes, bukan penyakit gula itu sendiri ya. Bukan pembagian dari penyakit gula itu sendiri. Kalau pembagiannya medis kan tipe 1, tipe 2 tadi ya. Ada tipe 1, ada tipe 2, diabetes gestasional pada ibu hamil. Ya. Kemudian diabetes tipe lain. Jadi ini biasanya karena autoimun, obat-obatan, dan yang terbaru diabetes tipe 5 sekarang baru ditemukan. Baru dengar ini dok, boleh sedikit singgung ya, supaya itu tadi kan kalau diabetes versi awamnya kering dan basah. Nah itu kategori dari versi awam yang menurut saya medis memang tidak menyinggung lagi ke sana. Tapi ini dari versi medis ya Sobat Sehat Bayangkara, ada yang paling baru tipe kelima. Ini tipe kelima, jadi diabetes tipe kelima ini diakibatkan karena malnutrisi. Kurang gizi? Ya, kekurangan gizi, defisiensi protein, sehingga menyebabkan kerusakan dari sel beta pankreas, sehingga mengakibatkan defisiensi insulin. Berarti yang kurus-kurus harus hati-hati ya? Ya, jadi yang kurus-kurus, yang terlalu ini ya, terlalu langsing mungkin ya, ini juga risiko ternyata untuk kerusakan pankreas. Tapi yang terlalu gemuk seperti saya juga beresiko juga? Kalau yang terlalu gemuk, resikonya ke tipe 2. Tipe 2. Iya. Berarti yang terlalu itu nggak boleh ya? Terlalu itu memang nggak baik dan ya. Terlalu gemuk nggak boleh, yang sedang-sedang. Terlalu lebay juga nggak boleh ya. Oh iya, siap dokter. Ya lanjut dokter, ini sebenarnya pagi-pagi semangat semua ini mau konsul ke dokter Azaki. Kalau sudah minum obat, apakah harus terus minum atau bisa berhenti jika sudah normal hasil gula darahnya? Bisa berhenti suatu saat, tapi kita harus kontrol ke dokter. Apakah ini gula darahnya stabil itu pada saat kontrol saja, atau memang ada recordnya. Jadi itulah kenapa perlu self-monitoring blood glucose. Jadi kalau kita terapi diabetes, prinsipnya dosisnya kita turunkan perlahan, sampai suatu saat kita nggak tahu, karena tiap orang berbeda-beda, gula darahnya stabil sesuai target, kemudian juga tadi dari hasil recordnya baik, dan juga dari hasil HbA1c-nya membaik. Oh, berarti tidak hanya kadar gula darah, tapi HbA1c ini juga memegang peranan penting. Kadangkala gini yang sering Mbak Asih. Jadi pasien itu karena takut dengan dokter, pas kontrol dia puasa. Jadi hasilnya agak rendah atau mungkin baik. Tapi kita dokter karena sudah pengalaman, kita tidak melihat dari itu. Kita biasanya melihat dari
mana record gulanya sebelumnya ya sebelumnya, dan juga kita melihat dari HbA1c. HbA1c. Oke, berarti jawabannya tergantung ya itu ya tadi. tergantung. Oke, berarti tergantung ya Kak tadi yang tanya boleh stop obat atau tidak tadi setelah normal. Kemudian menanya berikutnya, apakah makan gorengan bisa memicu diabetes? Ini gorengan kayaknya semua suka ya dok ya. Ini menjadi makanan rakyat yang semuanya suka lah. Jadi gorengan ini kan kaitannya dengan lemak ya. Jadi salah satu jenis diet yang dianjurkan diet rendah lemak. Jadi kalau gorengan ini kan bisa memicu kadar kolesterol naik. Dan kadar kolesterol ini temannya dengan diabetes tipe 2. Oh iya. Jadi dia dekat dengan obesitas, dekat dengan diabetes tipe 2, kemudian juga dekat dengan hipertensi. Jadi ini kayak sepupuan gitu. Jadi bisa memperparah diabetes tipe 2. Makanya bisa memicu juga salah satu faktor ya. Salah satu faktor yang memperberat dan bisa memicu. Tapi kalau penyebab langsung enggak, selama konsumsinya terkontrol dan tidak berlebih ya. Tidak berlebihan dan lagi. Kita tahu gorengnya pakai minyak bener apa enggak? Karena lihat di TV-TV ngeri dok, minyak bekas kemudian dijadikan lagi dipakai. Itu kan radikal bebasnya tinggi banget. Ya, bisa menyebabkan kanker juga ya. Oke, paling aman memang memasak sendiri. Masak sendiri. Oke. Ya, kembali lagi ke penanya berikutnya dokter. Bagaimana tips bagi keluarga yang memiliki pasien dengan diabetes untuk mengelola daily activity-nya? Ya, jadi kalau ada keluarga dengan diabetes. Jadi memang kadang-kala kalau ada orang tua kita dengan diabetes, kita satu tadi harus edukasi. Yang kedua, kita sebagai keluarga juga jangan memisahkan makanannya. Jadi kalau bisa makanannya sama dengan kita, jenisnya, akan tapi mungkin dia dikurangi. Porsinya diatur ya. Karena kalau biasanya kalau pengalaman saya pasien dibedakan makanannya, misalnya orang tuanya, akibatnya dia malah satu nggak makan terlalu sama sekali, atau nanti malah nyuri makan di luar. Jadi ini tidak baik, betul. Malah untuk kadar gula darahnya. Jadi kita intinya jangan diskriminatif. Mulai dari keluarga dulu kita contohkan. Kita sama beliau makannya sama nih, cuman porsinya yang kita atur, orang tua kita misalnya, kan tapi kita tetap sama ya. Jadi kita support bagaimana dia bisa mengontrol kadar gulanya tanpa merasa stres. Berarti same table, same food, hanya beda kalori aja ya. Oke, luar biasa. Berarti tetap harus support secara psikologisnya juga harus kita bangun ya, tidak hanya dari karena stres itu juga bisa meningkatkan kadar gula darah. Ya, luar biasa. Sebenarnya masih ada sobat sehat Bayangkara yang juga ingin bertanya ke Dokter Azaki. Izin dokter, ini kalau penderita diabetes mengurangi makan nasi, apakah benar? Apakah boleh nasi putih itu diganti dengan beras merah atau beras porang? Itu kan kampanye beras yang dua itu tuh low GI ya, glukosa index, benar atau tidak? Betul, jadi ada yang namanya indeks glikemik, ada yang namanya beban glikemik. Oh beda ya dok? Beda, kalau indeks glikemik itu efek dari suatu makanan atau karbohidrat dalam meningkatkan kadar gula darah. Segera saat setelah makan, berapa menit setelah makan ya? Ya, efeknya terhadap gula darah. Kalau beban glikemik itu berapa karbohidrat dalam 100 gram pada makanan tersebut. Jadi ada istilah indeks glikemik, ada beban glikemik. Nanti itulah gunanya konsultasi ke ahli gizi nih. Makanan-makanan mana yang indeks glikemiknya rendah dan beban glikemiknya rendah. Berarti dipilih mana yang bisa itu. Tapi dalam konteks ini tadi berarti kalau pada penderita diabetes lebih aman nasi putihnya diganti dengan nasi merah, beras merah atau beras porang masih? Iya, masih boleh. Ketimbang yang nasi yang biasa ya, nasi biasa, betul. Yang indeks glikemiknya tinggi. Yang masih hangat. Ya. Berasal-asal seperti itu. Oke. Itu ya sobat sehat Bayangkara. Kemudian ada lagi dokter. Ada tren intermittent fasting. Apakah ini benar bisa sebagai diet untuk pencegahan diabetes? Ini salah satu yang termasuk ya, selain tadi diet mediteran, rendah lemak, ada diet keto, ada diet DASH. Jadi intermittent fasting ini merupakan salah satu metode dalam pengontrolan diet. Cuman ada penelitian yang mengatakan bahwa intermittent fasting ini tidak seefektif pengaturan diet dari jenisnya. Jadi intermittent fasting ini kita
prinsipnya kan mengatur waktu makan. Jendela makan ya dok. Iya. Tapi isi makanannya juga bebas. Iya, isi makanannya cenderung lebih bebas. Jadi kalau istilahnya kalau orang puasa Ramadan itu termasuk intermittent fasting. Jadi dia makan pas sahur, misalnya 12 jam kemudian makan lagi. Tapi kan tapi kan kadang makannya kalap ya. Jadi itu dia dokter. Ya, tidak diatur porsi makannya. Jadi intermittent fasting ini menurut penelitian tidak seefektif pengaturan diet-diet yang tadi. Dipilih jenis dan jumlah makanan yang kita itu lebih efektif. Bagaimana kalau dikombinasikan dokter dengan pengaturan pola diet dan intermittent fasting? Kira-kira bahaya tidak? Misalkan nih, penderita diabetes sudah memilih makanan yang low kalori, kemudian dia memilih memakan itu pada pola intermittent fasting. Misalkan dia bikinnya 14-10 seperti itu. Apakah itu aman juga dokter kira-kira? Ya itu harus dikonsultasikan ya ke ahli gizi atau spesialis gizi klinik karena risiko hipoglikemi. Karena terlalu panjang puasanya. Ya, terlalu panjang puasanya dan juga diatur. Jadi sebenarnya dengan pengaturan diet saja tanpa intermittent fasting, kemudian olahraga tadi, yang 5 tadi yang 4 tadi, kemudian obat yang tepat itu sebenarnya sudah efektif untuk mengendalikan kadar gula darah. Tadi kuncinya di itu tadi ya, betul. 4 sama itu tadi. Sebenarnya masih ada lagi dokter, ini penasaran sekali ya topik yang menarik. Bagaimana cara self awareness tentang diabetes? Jadi mengenali lebih dari masing-masing pribadi bisa tahu diabetes. Sebenarnya kalau saya anjurannya sih yang penting pertama kita awas tadi ya gejala 3P ya. Kalau ada gejala sering haus, sering lapar ya, sering kencing, banyak minum, banyak kencing, banyak makan. Itu pertama kecurigaan kita jangan-jangan diabetes nih. Kemudian yang kedua kita lihat juga ada nggak riwayat keluarga kita sebelumnya. Jadi kalau udah ada riwayat keluarga, kemudian ada gejala 3P, segera periksakan sebelum terlambat. Kemudian tanda gejala yang tadi mungkin dokter sudah sebutkan, ada gatal-gatal tanpa sebab dan lain-lain. Ya itu juga bisa, dan yang juga sering selain 3P itu disfungsi ereksi. Oh, yang laki-laki ya? Ya, pada laki-laki. Oke, kalau misalkan kayak cepet capek, kemudian cepat lesu, itu masuk nggak dokter dalam tanda kategori kena diabetes? Bisa, jadi sering capek, tapi yang paling kita curigai adalah tiba-tiba berat badannya turun, tapi nggak ada penyebab yang khas. Jadi bukan kanker, bukan diet yang terlalu ketat ya, tapi itu biasanya diabetes. Kalau tiba-tiba naik dokter? Kalau tiba-tiba naik ya kita juga lihat tadi ya 3P, kemudian ada riwayat keluarga enggak ya, dan itu juga kita bisa curigai nanti kan karena terlalu obesitas itu ke arah diabetes tipe 2. Oke, berarti harus kita bangun lagi ya kesadaran diri dalam mengenali tanda-tanda dari 3P, kemudian penurunan berat badan, kemudian juga kaji lagi keluarganya ada atau tidak. Seperti itu Sobat Sehat Bayangkara. Kemudian ada lagi dokter, ini bagi ibu dengan DM, ibu dengan diabetes ya, jika hamil, resiko ke janin dan nanti bayinya gimana dong dokter? Biasanya bayinya berat badan lahirnya besar. Ya, bayinya besar, dan si bayi ini menurut penelitian dia ada kecenderungan menderita diabetes tipe 2 ketika dewasa yang lebih besar jika dibandingkan dengan bayi yang ibunya nggak diabetes pada waktu hamil. Itu kira-kira bayinya pada saat mungkin dilahirkan itu ada potensi bahaya atau tidak dokter? Kalau bahaya waktu lahir nggak ada ya. Nggak ada. Ketika dia besar nanti. Ketika dia besar nanti kemungkinan dia terkena yang tipe 2 lebih besar. Oke, jadi memang tetap harus kalau mau hamil disiapkan ya dok, memang dikendalikan juga. Seperti itu. Sepertinya masih ada lagi. Menarik sekali dok. Saya sampai kelupaan. Kalau misalkan gini dokter. Kalau tadi kan beresiko pada ibu hamil dengan diabetes, bayinya cenderung besar. Tetapi ketika nanti mau izin dokter, ibu itu kena diabetes, kemudian dia ternyata hamil dan selama hamil itu gula darahnya bisa dikendalikan. Apakah juga berpotensi nanti janinnya juga besar atau mengalami masalah dokter? Nah kalau itu kan mungkin ibunya terkena diabetes tipe 2. Jadi dia udah diabetes dulu, kemudian hamil. Nah itu karena ibunya diabetes, tetap dia memiliki risiko terhadap anaknya.
karena sama ya menurunkan sifat itu tadi ya. Ada genetiknya. Oke. Akan berarti, tetapi kalau pas hamil kadar gulanya makin melonjak, itu yang makin beresiko lagi, lebih besar lagi. Iya. Berarti intinya tetap semuanya harus kita kendalikan dengan 4 cara itu tadi ya dokter. Oke, ini sebenarnya penanya terakhir ya dok ya. Sebaiknya cek gula darah dilakukan kapan dokter untuk screening diabetes itu sendiri? Kalau yang udah kena, biasanya kita cek tiap hari atau 3 hari sekali. 3 hari sekali. Jadi di hari tadi ya yang monitoring. Pakai yang dicek di ujung jari. Tapi kalau misalnya yang belum kena, kalau misalnya belum kena, biasanya kita lakukan check up tiap 6 bulan atau 1 tahun. Oke, 6 bulan sekali sebenarnya sudah cukup ya dok ya. 6 bulan itu sebenarnya untuk yang ada faktor risiko keluarga, bapak ibunya kena diabetes juga, atau dia ada gejala 3P, jangan-jangan belum diabetes tapi pre-diabetes. Atau mungkin izin dokter, selain cek gula darah, yang HbA1c tadi itu, apakah itu juga termasuk untuk screening? Iya, jadi bisa gula darah puasa 2 jam, kemudian HbA1c. Oke, jadi macam-macam metode pengecekannya ya dok ya. Kemudian misalnya yang udah pre-diabetes nih, HbA1c-nya misalnya 5,9 contohnya, itu juga harus rutin tiap 6 bulan, jangan sampai jatuh ke kondisi diabetes. Oke, harus di maintenance ya supaya. Jadi ada pre-diabetes yang bisa membaik HbA1c-nya, nggak jadi diabetes. Nggak jadi diabetes. Ada yang lanjut ke diabetes. Nah ini tergantung personal nih. Iya, siap. Oke. Berarti memang harus dikontrol bener ya dok ya. Yang pre-diabetes itu belum tentu jadi diabetes dengan pengaturan yang bagus. Belum tentu. Kabar baik sebenarnya. Kabar baik sebenarnya. Kembali lagi ke 5 tadi ya, pencegahan yang mulai edukasi tadi itu ya dok ya. Oke, luar biasa sekali. Karena nggak terasa dok, ini ternyata sudah hampir 1 jam kita bincang-bincang tentang diabetes. Mungkin apa dok? Closing statement, saran, tips untuk Sobat Sehat Bayangkara supaya tetap sehat di tengah-tengah gempuran zaman yang sudah tidak lagi nyaman ya, ada banyak makanan pengawet, radikal bebas dan lain. Gimana caranya tetap hidup sehat bebas, atau mungkin jika seandainya sudah kena diabetes bisa kita kendalikan sesuai dengan topik kita, monggo. Ya, jadi kalau masalah diabetes ini ya, singkatnya ini adalah penyakit yang sebenarnya kita tidak perlu terlalu takut kalau kita bisa mengendalikan kadar gula darah. Tadi ada tipsnya, edukasi, pengaturan diet, olahraga, obat sesuai anjuran dokter, dan pengecekan tiap hari ada alat di rumah sebaiknya. Ya, kemudian bagaimana supaya tidak jatuh ke dalam komplikasi, tentunya kita harus benar-benar menerapkan prinsip ini. Dan kalau tadi ya ada gejala misalnya 3P tadi, segera periksakan ke dokter sebelum jatuh kepada kondisi yang berat. Dan diabetes ini saya udah nulis buku, itu diabetes mellitus dan pengaturan gizinya. Oh, berarti sudah ada tips-tips untuk diet di situ lengkap ya? Udah lengkap. Saya nulis dengan ahli gizi klinik dari Perhimpunan Gizi Klinik. Kita bahas semua tipe diabetes, kemudian terapinya, jenis menunya juga sudah ditulis oleh teman saya. Dan itu saya kira cukup bagus untuk panduan diabetes. Oke, bukunya bisa didapatkan di mana itu dokter? Oh, bisa di media sosial ya. Di medsos ada. Di medsos seperti di Shopee ya, kemudian di Tokopedia, di Gramedia Digital, TikTok Shop juga sudah ada. Oke, berarti Sobat Sehat Bayangkara bisa sebenarnya aksesnya banyak ya untuk bisa menggali terkait tentang self awareness atau bagaimana cara kita mengenali, bahkan sampai tadi pengaturan diet pun. Dokter Azaki sudah membuat bukunya, boleh Sobat Sehat Bayangkara. Sama ahlinya ya tentunya. Dan tentunya sudah dengan ahlinya, ada ahli gizi klinis dan dokter penyakit dalam. Ya, penyakit dalam. Ya, terima kasih dokter buat bincang-bincangnya yang luar biasa. Semoga next lagi kita bisa ketemu, kemudian sharing-sharing ilmu untuk Sobat Sehat Bayangkara lagi. Ya, Sobat Sehat Bayangkara, berakhir sudah 60 menit kita bincang pagi hari ini. Tentunya banyak sekali yang tadi sudah semangat, sudah konsul via online ke dokter Azaki yang mumpung ada ahlinya. Dan satu lagi Sobat Sehat Bayangkara, tetap semangat ya dok ya. Diabetes itu bukan akhir segalanya, tetapi bisa kita kendalikan. Sedikit Sobat Bayangkara yang mungkin belum subscribe YouTube Rumah Sakit Bayangkara, silahkan subscribe dan jangan lupa follow Instagram Rumah Sakit Bayangkara, karena di sana tentunya ada informasi menarik dan juga pastinya bermanfaat tentang jadwal dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Jangan ragu untuk
mempercayakan kesehatan Anda ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan tentunya juga ada Dr. Azaki ya, bagi Sobat Sehat Bayangkara yang ingin konsultasi tentang penyakit diabetes dan juga penyakit-penyakit lainnya. Boleh. Very welcome. Jadwal ada di link bio ya dokter ya. Akhir kata, saya Mbak Sumar yang selalu setia menemani Sobat Sehat Bayangkara di Best 7 ini pamit, mohon undur diri dulu. Ya, oke. Tentunya semangat sehat dan salam sehat, salam presisi. Presisi, oke. Terima kasih. Makasih dokter.